Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita tim Lumbung Pustaka. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pengamalan Pancasila tahap kedua, yaitu teman-teman saya minta untuk mengerjakan tryout berjumlah 15 soal. Ini lebih banyak daripada soal yang pertama. Tetapi sebelum teman-teman mengerjakan, saya ingin mengajak teman-teman untuk menundukkan kepala sejenak. Karena pada hari Ahad ya, kemarin hari Ahad kita mendapatkan kabar bahwa salah satu teman kita di Lumbung Pustaka. Jadi inilah kelebihan dari teman-teman yang meminta soal ke saya lewat WA, sehingga teman-teman nomor WA-nya saya simpen, dan jika ada hal-hal yang penting itu saya bisa mengetahui. Ibaratnya kita saling terhubung sebagai sesama anak bangsa. Jadi kemarin hari Ahad itu ada teman kita, Mbak Fitri, yang rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur ya. Saya nggak tahu orangnya, dan teman-teman juga nggak tahu saya, ya kan, kita sama-sama nggak tahu. Tetapi kita sebagai sesama anak bangsa, kita harus mempunyai empati, dan ini juga pengamalan dari sila kedua. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita mendoakan semoga ibunya Mbak Fitri yang telah berpulang mendapatkan tempat yang terbaik, diberikan kesempurnaan untuk ibadah-ibadahnya, diterima amal baiknya, dan jika ada yang kurang semoga disempurnakan, dan semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Bagi teman-teman yang beragama Islam bisa mengirimkan Al-Fatihah, bagi teman-teman yang lainnya dapat menyesuaikan. Oke, kita menundukkan kepala sejenak. Kita doakan dengan sepenuh hati. Berdoa mulai. Cukup teman-teman, terima kasih yang sudah mendoakan dengan ikhlas. Semoga kita semua bisa saling terhubung seperti ini, sehingga kita sebagai sama anak bangsa bisa saling peduli, bisa saling membantu meskipun hanya lewat doa. Sore hari ini kita mendapatkan sebuah info yang cukup mengejutkan ya teman-teman, bahwa untuk daerah Jawa, Madura, dan juga Bali itu diwajibkan untuk vaksin ya sebelum ujian. Itu cukup heboh. Kenapa? Karena setahu saya sejak hari ini saja ya, hari Senin, itu vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat itu baru 27% dari keseluruhan 100% masyarakat Indonesia. Artinya bagi teman-teman yang belum vaksin, kalau mau dipaksakan vaksin itu waktunya nggak akan nyampe. Kalau tanggal 2 September harus mulai ujian. Kedua, tenaga kesehatannya juga nggak akan kuat. Jadi ini lucunya pemerintah seperti itu. Mereka itu kalau di atas meja maunya idealis, tapi ketika di lapangan itu ya susah, karena lapangan dan teori itu beda jauh, itu wajar saja. Dan para pengambil kebijakan itu hanya melihat dari atas meja, bukan melihat dari lapangan. Jadi teman-teman sendiri jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan teman-teman sendiri. Jangan menyerang pihak-pihak yang ada di lapangan, misal teman-teman yang ada di BKD daerah, BKN daerah, regional, jangan ke sana karena mereka nggak tahu apa-apa. Yang tahu itu yang di atas. So, yang bisa kita lakukan itu hanya dua. Pertama, ya sudah mendaftar vaksin online. Kalaupun dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya inilah nasib kita bersama, nasib teman-teman tidak bisa ikut ujian gara-gara belum terpenuhinya itu tadi vaksinasi. Yang kedua, kita tetap harus fokus belajar materinya. Itu yang paling penting. Vaksinnya itu udahlah, nanti setiap hari kita cek saja apakah ada perubahan atau enggak. Sisanya waktunya digunakan untuk terus belajar. Jangan kita seharian mikirin vaksin malah kita lupa untuk menguatkan materinya. Oke, materinya kayak gini. Salah satu usaha kita, ikhtiar kita itu mengerjakan soal-soal ini. Silahkan teman-teman kerjakan soalnya. Ini ada 15 soal. Saya kira teman-teman bisa mengerjakan semuanya dengan cepat.
karena sudah berlatih sangat banyak ya. Dan di paling bawah itu saya minta saran teman-teman. Jadi kemarin itu saya diminta salah satu YouTuber konten kreator yang juga membahas soal-soal seperti lumbung pustaka. Itu saya di DM lewat IG, intinya itu diminta bantuan untuk mempromosikan TO mereka gitu ya, karena mereka melihat lumbung pustaka itu punya subscriber yang bisa dibilang setia gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena persentase dari subscriber dengan penonton itu lebih dari 80%. Kalau subscriber lumbung pustaka 2000, yang nonton itu di atas 1000 terus, berarti kan hampir 50% terus yang nonton. Beda dengan yang lainnya, misal kalau yang channel lainnya itu pengikutnya ratusan ribu, tetapi yang nonton hanya 1000, 2000, itu kan berarti berapa persennya, kan dikit sekali. Jadi kemarin ada yang DM dan minta untuk dipromosikan. Saya pikir lebih baik saya menanyakan ke teman-teman gimana baiknya. Jadi teman-teman silahkan diisi nanti. Ini nggak merubah nilai, ini cuma saya aja yang iseng minta masukan dari teman-teman ya, gitu aja. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang berminat dengan file ini, file pengamalan Pancasila dari yang pengamalan Pancasila 1, kedua, dan juga yang dulu awal-awal itu sudah saya jadikan satu dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa WA saya. Nomor WA-nya bisa teman-teman cari di kolom komentar, di video nasionalisme, integritas, di sana banyak. Kalau kalian malas silahkan komen saja, nanti akan saya balesi dengan nomor WA kantor lumbung pustaka. Intinya gitu aja dari saya untuk kali ini. Biasa tidak perlu panjang lebar karena ini hanya membahas tentang TO. Dan saya juga minta saran untuk TO berikutnya, kita enaknya membahas apa ya? Mau undang-undang atau mau bahasa Indonesia? Silahkan disampaikan di kolom komentar, nanti yang paling banyak permintaannya akan kita buatkan TO-nya. Atau malah mau pengamalan lagi tahap 3, itu juga boleh. Silahkan, bisa pengamalan Pancasila lagi, undang-undang dasar, atau mau bahasa Indonesia. Oke, itu pilihannya, nanti ikut aja teman-teman maunya yang mana. Oke, demikian untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi teman-teman, see you.